Indonesia, beternak kuda sudah menjadi mata pencaharian yang umum sejak bertahun-tahun yang lalu. Kuda juga dijadikan ajang olahraga yang diminati. Dan bahkan, kuda juga menjadi tradisi yang melekat di masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Di Yogyakarta misalnya, kuda dijadikan penarik alat transportasi, andong, dan dokar yang juga menjadi ikon Malioboro untuk menarik para wisatawan. Di berbagai kota di Indonesia, kuda juga sudah banyak dijadikan olahraga, yaitu pacuan kuda. Dan di berbagai kota di Indonesia, kuda juga dijadikan unsur tradisi dan budaya daerah. Beternak kuda seperti layaknya beternak hewan lainnya, yaitu memerlukan manajemen yang baik dan benar agar mendukung perkembangan serta menjamin kelangsungan hidup seekor hewan. Salah satu hal yang harus baik dan benar dalam manajemen peternakan kuda adalah manajemen perkandangannya. Kandang bagaikan rumah bagi seekor kuda. Kuda bisa menghabiskan setengah harinya hanya berada dalam kandang. Oleh karena itu, membuat kandang kuda haruslah yang secara fisik baik, efisien dan efektif, serta meminimalisir ancaman penyakit atau cedera pada kuda. Kandang yang nyaman dan sesuai amat sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup seekor hewan kuda. Kandang kuda yang ada di Indonesia masih banyak yang kurang baik, kurang efisien, kurang efektif, kurang membuat kuda nyaman, kandang kurang sesuai, sehingga menyebabkan kuda terbebani, juga membebani anak kandang atau pekerja peternakan kuda. Dan bahkan ada kandang yang membahayakan bagi kuda. Seperti contohnya, konstruksi bangunan yang tidak kokoh atau kurang kokoh, tidak adanya ventilasi untuk pertukaran udara, bahan baku atap yang panas, dinding-dinding kandang yang tidak rata dapat melukai kuda, dan tempat pakan dan tempat minum yang kurang sesuai bisa melukai kuda. Kasus dalam stable atau peternakan kuda yang masih sering terjadi biasanya adalah kuda mengalami luka atau cedera akibat terjadinya gesekan dengan pintu kandang, serta menabrak tempat makan maupun tempat minumnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi pembaharuan desain kandang supaya kandang lebih efektif dan efisien, serta dapat meminimalisir risiko adanya cedera pada hewan kuda. Desain kandang yang dirancang ulang diharapkan dapat memperhatikan keuntungan baik untuk hewan kuda maupun bagi pekerja atau anak kandang dari peternakan hewan kuda. Karena dalam hal ini, usaha yang diberikan anak kandang sangat berpengaruh dalam manajemen peternakan itu sendiri. Kandang kuda dalam pembuatannya perlu ditinjau dari tujuan pemeliharaannya. Peternak atau pemelihara kuda memiliki tujuan yang berbeda dalam beternak hewan kuda. Di antaranya adalah dipelihara untuk dimanfaatkan tenaganya atau dapat disebut dengan kuda bekerja. Ada yang dipelihara dengan tujuan breeding atau pembiakan. Dan ada pula yang dipelihara untuk dilatih dengan tujuan kompetisi atau perlombaan. Dalam pembaruan desain kandang kuda, kandang dibuat dengan 3 desain dengan menyesuaikan tujuan pemeliharaan, kebutuhan, dan tingkat biaya yang diperlukan untuk pembangunan kandang kuda, di mana tidak mengesampingkan kandang kuda yang lebih efektif dan efisien. Tujuan pembaruan desain kandang kuda yang kami rancang adalah
untuk mencapai kesejahteraan kuda dengan meminimalisir luka dan cedera pada kuda akibat terjadinya gesekan pada konstruksi kandang dan peralatan kandang, serta memanfaatkan ruang lingkup kandang kuda agar efektif dan efisien. Sasaran dari pembaharuan desain kandang kuda sendiri adalah peternak kuda dan pemelihara kuda. Bahan konstruksi kandang 1 menggunakan kayu dengan dinding batu bata. Bahan konstruksi kandang 2 menggunakan dinding batu bata dan besi serta menggunakan pintu kayu. Bahan konstruksi kandang 3 menggunakan dinding batu bata dan besi serta pintu kayu. Atap kandang bisa menggunakan dari tanah liat atau galvalum. Peternak kuda maupun pelihara kuda dapat memilih bahan atap kandang sesuai dengan tingkat biaya yang diperlukan. Karena atap kandang kuda yang berbahan dari tanah liat lebih awet dan tidak memberikan efek panas, tetapi agak mahal dibandingkan dengan galvalum yang mudah panas dan praktis, akan tetapi lebih murah. Metode yang digunakan dalam penyusunan inovasi pembaharuan desain kandang sendiri adalah dengan melakukan pengamatan berdasarkan yang terjadi di lapangan dan studi pustaka untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi. Penyusunan inovasi dilakukan dengan studi pustaka. Bentuk rancangan yang ditampilkan adalah desain dan layout kandang kuda dengan memperhatikan tujuan pemeliharaan yang berbeda, yaitu tipe 1. Desain kandang dengan tujuan pemeliharaan bagi kuda bekerja. Tipe 2. Desain kandang dengan tujuan pemeliharaan kuda breeding. Dan tipe 3. Desain kandang bagi kuda dengan tujuan pemeliharaan untuk kompetisi atau kuda atlet. Selanjutnya, pembaharuan desain kandang kuda ini ditampilkan dalam 3 tipe yang berbeda. Tipe yang pertama, desain kandang dengan tujuan pemeliharaan bagi kandang kuda pekerja dengan konstruksi panjang 3 meter, lebar 3,5 meter, dengan jarak antara alas dan atap 3,65 meter. Umumnya, kandang kuda pekerja terbuat dari bahan kayu balok, termasuk pintu kandang yang sering mengakibatkan luka pada kuda karena kuda menggesekkan badan ke pintu kandang. Dalam desain ini, pintu dan pagar terbuat dari bahan besi dan kayu yang berbentuk tabung tanpa sudut untuk mengurangi gesekan atau benturan. Sedangkan untuk tempat pakan dan minum kuda tetap terpisah dari kandang. Disesuaikan dengan tingkat biaya yang dimiliki oleh peternak. Dapat dengan ember, dengan kualitas baik, atau dengan tong aluminium yang sudah diberi pelapis. Kandang kuda tipe 2. Desain kandang dengan tujuan pemeliharaan kuda breeding dengan konstruksi panjang 5,5 meter dengan lebar 5,5 meter. Jarak antara alas dengan atap 3,65 meter. Dilengkapi dengan pembaharuan pada bagian pintu dan tempat pakan kuda.
Pintu kandang yang umumnya digunakan dalam stable atau peternakan adalah pintu engsel, yang jika dibuka akan mengarah keluar. Sedangkan dalam tipe ini, pintu menggunakan sistem pintu geser yang meminimalkan kemungkinan cedera pada kuda atau kemungkinan kuda menabrak atau menyinggol pada saat akan keluar dari kandang. Tempat pakan yang digunakan umumnya bersandingan dengan tempat minum. Saat ini, tempat minum dipisahkan letaknya untuk efisiensi tempat. Tempat pakan diletakkan pada sudut kandang dengan metode flip. Pada bagian atas sebagai tempat jerami atau hay rack, dan pada bagian bawah sebagai tempat konsentrat. Tempat minum yang umum digunakan terdapat di luar kandang. Dalam desain ini, ditempatkan di dalam kandang dengan memanfaatkan sudut kandang, sekaligus bertujuan untuk meminimalkan kuda menggesekkan badan di sudut kandang. Kandang kuda tipe 3. Desain kandang bagi kuda dengan tujuan pemeliharaan untuk kompetisi atau kuda atlet dengan konstruksi panjang 5,5 meter dan lebar 5,5 meter dengan jarak antara alas dengan atap minimal 3,65 meter. Sama halnya dengan tipe kandang 2. Kandang ini dilengkapi dengan pembaruan pada bagian pintu dan tempat pakan kuda. Pembaruan ditambahkan dengan letak tempat minum kuda yang menyatu dengan dinding kandang. Tempat minum diletakkan di bagian depan dinding dengan metode flip yang berguna untuk mengefektifkan area kandang agar kuda tidak kehilangan sebagian area kandang untuk meletakkan tempat pakan dan tempat minum, serta mengefisiensikan tenaga anak kandang dalam mengisi pakan dan air minum pada kuda. Keuntungan dalam pembaruan desain kandang sangat bermanfaat bagi kuda, peternak kuda, maupun pemelihara kuda itu sendiri. Selain bermanfaat untuk kesejahteraan kuda dengan meminimalisir luka dan cedera, pembaruan desain kandang ini juga bermanfaat bagi para peternak kuda karena dapat meningkatkan ruang lingkup kandang kuda sehingga menjadi efektif dan efisien.